Salam jumpa dengan kanal Untayan Permenungan. Seri ketiga sampai ke-8 sudah membahas 5 komponen yang menjadi sumber kepuasan dari medan hidup pribadi. Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap tren makin beratnya tekanan pekerjaan yang dihadapi, seri ke-9 ini akan mengangkat kemungkinan mengeringnya semangat berkorban, terutama bagi keluarga. Padahal kualitas hidup berkeluarga sangat membutuhkan kesadaran dan semangat berkorban tersebut. 2 hal yang perlu dipertanyakan tentang medan hidup pribadi ini adalah bagaimana keterkaitan 5 komponen yang ada di medan hidup pribadi. Mengapa kita perlu mewaspadai secara serius situasi untuk mencegah kemungkinan mengeringnya kesadaran dan semangat berkorban bagi keluarga? Mari kita renungkan bersama. Karena pembicaraan ini bersifat kritis analitis, maka akan disampaikan dugaan logis jika pekerjaan kurang memberikan kepuasan sewajarnya. Di sini dibedakan antara jam kerja dan energi yang dikeluarkan untuk pekerjaan. Misalnya, suatu tugas diberi alokasi waktu 1 jam sesuai yang dijadwalkan. Namun, energi yang harus dikeluarkan melebihi 1 jam. Artinya, tugas yang dicontohkan itu belum dapat diselesaikan dalam waktu 1 jam. Apa akibatnya jika energi yang dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi jam kerja yang ditentukan? Pertama, orang harus melembur karena pekerjaan untuk 1 hari tidak dapat diselesaikan hari itu juga di jam kerja normal yang sudah ditentukan. Kedua, orang harus membawa pulang pekerjaan dan diselesaikan di rumah. Kedua-duanya berdampak pada berkurangnya waktu yang tersedia untuk memperhatikan medan hidup pribadi, seperti misalnya untuk keluarga, diri sendiri, dan kegiatan bersosialisasi dengan teman-teman maupun kelompok masyarakat lainnya. Manusia adalah makhluk yang bertujuan atau goal oriented. Diperlukan adanya kemajuan atau perbaikan tertentu dalam hidupnya dari waktu ke waktu untuk menumbuhkan rasa puas, rasa bangga, dan perasaan positif lainnya sebagai dasar kesehatan mental. Dari paparan 8 seri sebelumnya, tampak bahwa seringkali pekerjaan memerlukan pengerahan energi yang melebihi jam kerja yang ditentukan dan berakibat pekerja mengabaikan atau mengorbankan beberapa pemenuhan kebutuhan dari hidup pribadinya. Pengabaian atau pengorbanan tersebut menjadi penyebab dari terjadinya kemandekan atau stagnasi dalam hidupnya, atau bahkan kualitas hidupnya dirasa makin menurun. Mengapa pekerja harus berkorban? Terdapat situasi transaksional yang tidak sebanding. Perusahaan berkuasa penuh untuk menilai apakah seorang pekerja kompeten dalam menjalankan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya ataukah tidak. Jika pekerja dinilai kurang kompeten, perusahaan mempunyai kuasa untuk melanjutkan ikatan kerja ataukah menghentikannya. Meskipun secara logis pekerja mempunyai hak untuk bertransaksi dalam hal ikatan kerja, tetapi banyak yang tidak berdaya karena posisi tawarnya lemah. Jadi banyak yang memilih untuk mengalah dan berkorban dengan bekerja lebih keras agar dinilai kompeten. Pengorbanan terutama dilakukan pada beberapa komponen medan hidup pribadi. Pengorbanan pada pemenuhan kebutuhan pribadi.
Beban pikiran akibat pekerjaan membuat banyak pekerja kurang memperhatikan asupan gizi yang baik, kurang tidur, kurang olahraga, dan kurang mempunyai waktu untuk menikmati hobi pribadi. Hal ini berdampak pada tidak terjadinya pemulihan sistem energi agar kondisi fisik dan mental menjadi optimal kembali. Pengorbanan pada pemenuhan kebutuhan yang berupa peningkatan kompetensi. Banyak pekerja merasa tidak mengalami peningkatan kompetensi, wawasan pengetahuan, keilmuan, keterampilan, dan sebagainya, yang berakibat pada kesulitan ketika menghadapi masalah, baik di pekerjaan maupun hidup pribadi. Usaha untuk meningkatkan kompetensi banyak tergantung pada pekerja itu sendiri, meskipun perusahaan bisa membantu dengan memberikan pelatihan yang diperlukan. Masalah yang dihadapi makin banyak terjadi dan makin kompleks karena peningkatan terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan di era modern sekarang ini. Kita perlu menumbuhkan kebiasaan belajar untuk selalu memutakhirkan dan meningkatkan kompetensi dalam menghadapi permasalahan dan perubahan yang kian hari kian cepat dan kompleks tersebut. Pengorbanan pada pemenuhan kebutuhan partisipasi sosial. Selain untuk bersosialisasi, partisipasi sosial ini juga bermanfaat untuk memperoleh sistem dukungan sosial, yaitu memperoleh bantuan yang dibutuhkan atau jika pekerja menghadapi masalah di keluarganya. Dalam hal ini, banyak pekerja merasa tidak sempat berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan atau keagamaan, serta kurang serius di dalam membangun jejaring sosial yang dapat memberikan pertolongan. Akibatnya, pekerja tidak sempat membangun sistem dukungan sosial agar dirinya terbantu jika terjadi masalah di keluarga yang tidak sempat diperhatikannya karena kewajibannya untuk bekerja, sehingga tidak dapat terus-menerus memperhatikan keluarga. Termasuk dalam sistem dukungan sosial ini adalah tercapainya kesepakatan dalam pembagian tugas dan kesepakatan layanan, terutama dengan saudara, kerabat dekat, tetangga yang dapat dipercaya, dan agen-agen layanan yang profesional di bidangnya yang terkait dengan perhatian dan rawatan terhadap anak maupun orang tua. Hal ini sudah dibahas di seri keempat tentang relasi dalam keluarga. Akumulasi atau penumpuan perasaan kemandegan, stagnasi pada 3 komponen tersebut berdampak negatif pada kepuasan terkait dengan relasi dalam keluarga maupun perhatian, rawatan pada anak dan orang tua. Pada saat pemenuhan kebutuhan pribadi dan rasa kemajuan dikorbankan, akan terhambat tumbuhnya semangat berkorban bagi keluarga. Semangat berkorban membutuhkan spontanitas dan ketulusan. Tidak bisa dibuat-buat. Harus dirasakan sebagai kewajaran atau konsekuensi logis dari pilihan hidup untuk berkeluarga dan mempunyai anak. Bukan kewajiban. Keluarga dan diri sendiri sudah menyatu menjadi kesatuan yang utuh. Kita merasa susah jika keluarga kita mengalami masalah. Kita merasa senang jika urusan keluarga berjalan lancar dan keluarga sejahtera, sesuai dengan kesempatan
dan rezeki yang diamanahkan kepada kita. Situasinya sama dengan tuntutan untuk pegawai bidang jasa yang dituntut menunjukkan sikap ramah, tulus melayani, dan unsur-unsur perilaku layanan prima lainnya atau excellence services. Kendala utama mereka dalam menunjukkan spontanitas dan ketulusan banyak dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan memperlakukan mereka. Jika perusahaan jauh lebih banyak memberikan tuntutan tanpa diimbangi penciptaan rasa nyaman dan kepuasan pada pegawai, akan berakibat pada sulitnya tercipta spontanitas dan ketulusan jiwa pelayanan. Kalaupun dipaksakan, akan berbentuk perilaku yang terasa dibuat-buat atau sekedar bermain peran atau role play. Kualitas layanan sangat ditentukan oleh bagaimana penilaian orang lain yang dilayani, bukan oleh apa yang kita lakukan. Bagaimana mereka merasa lebih penting dibandingkan bagaimana kita berperilaku. Bagaimana supaya kesadaran dan semangat berkorban tidak mengering? Komponen ketiga, keempat, dan kelima dari medan hidup pribadi perlu lebih diperhatikan dan dilakukan tindakan pencegahan seperti sudah dibahas di seri video-video sebelumnya. Semoga paparan yang sudah disampaikan mengingatkan kita semua untuk memberikan perhatian yang proporsional pada semua komponen dalam medan hidup pribadi untuk mengembangkan keluarga yang sejahtera. Selamat berkarya.